Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi tentang bagaimana cara mencairkan limit kredivo kalian, atau dengan kata lain yang biasa orang sebut gestun limit kredivo. Nah, buat mencairkan limit yang tersedia di sini, kalian pastikan dulu ya limit kalian itu tersedia, dan kemudian sebenarnya di kredivo sebenarnya sudah ada pinjaman tunainya teman-teman, yaitu pinjaman tunai Kredivest. Cuman masalahnya banyak orang yang belum bisa menggunakan fitur pinjaman ini atau pinjamannya sedang ditolak. Dan mungkin ada satu lagi, mereka sudah mendapatkan atau berhasil melakukan pinjaman tunai, tapi sayangnya mereka masih membutuhkan biaya lagi dan mereka ingin memanfaatkan untuk mencairkan limit kredivonya. Nah, pinjaman tunai itu seperti ini ya teman-teman, di sini di pojok kanan atas ini. Buat kalian yang mungkin belum tahu dan kalian mungkin bisa mengurungkan niat kalian untuk mencairkan limit kredivo, itu kalian bisa menggunakan pinjaman tunai Kredivest ini. Namanya Kredivest ya. Ini bisa 3 bulan, ini bisa 6 bulan, dan kalian di sini maksimal, kalau di saya kasusnya ini maksimal 7 juta ya teman-teman. Tenornya bisa 6 bulan, dan di sini dana yang akan saya terima kalau saya pinjam 13.200 cuma 12.400. Pokoknya di sini intinya semuanya sudah detail dan lengkap teman-teman. Tapi bukan itu yang akan kita bahas hari ini. Yang kita bahas adalah bagaimana sih cara mencairkan limit yang ada di sini nih Bang. Limit 12 bulan, limit 6 bulan, dan 3 bulan, dan 30 hari. Nah, kredivo beda dengan Akulaku ya teman-teman. Kalau di Akulaku itu limitnya jadi satu aja udah. Nah, kalau di kredivo, misal kalian nyicilnya itu mau 6 bulan, itu ada sendiri limitnya. Misal kalian mau 12 bulan, itu bisa. Contoh di saya ini, kalau misalnya saya mau beli HP seharga 18 juta misal ya, saya bisa melakukan cicilan sampai 12 bulan. Tapi kalau misalnya saya mau 6 bulan, nah itu maksimal harga HP-nya itu harus di bawah 16.600.000. Seperti itu konsepnya ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana caranya biar kita bisa nyicil, lalu kita juga bisa mendapatkan uang tunai yang memang akan kita butuhkan untuk selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua cara ya teman-teman. Di mana cara ini yang cukup simpel, kalian tidak perlu pusing, dan yang kedua, caranya memang cukup agak sedikit ribet tapi tanpa biaya. Atau dengan kata lain, tidak ada fee atau mungkin bisa diusahakan untuk gratis teman-teman. Oke ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke cara yang pertama. Di sini cara pertama kita membutuhkan aplikasi e-commerce namanya Lazada teman-teman. Oke, sekarang saya akan buka Lazada terlebih dahulu ya. Nah, ini saya sudah masuk ke aplikasi Lazada teman-teman. Nah, di aplikasi Lazada ini banyak sekali barang-barang yang bisa kita manfaatkan untuk membelinya. Cuman biasanya orang kan membeli emas ya di sini untuk bisa dijual lagi di toko offline biar dia bisa melakukan pencicilan. Nah, cuman sayangnya emas itu sekarang di kredivo dikategorikan sebagai barang yang sulit sekali untuk disetujui jika kita membeli emas di Lazada teman-teman. Nah, ini kita akan memanfaatkan yang namanya voucher. Voucher memang produk digital. Produk digital juga termasuk barang yang mungkin agak susah dilakukan di kredivo. Nah, tapi di sini kita akan coba, dan di sini saya menemukan beberapa produk yang mungkin cukup mudah untuk kita gunakan untuk transaksi teman-teman. Caranya bagaimana? Di sini kalian isi aja ya, voucher isi dompet teman-teman. Kalian ketik voucher isi dompet. Nah, seperti ini aja ya, biar muncul semuanya. Nah, di sini kita bisa sortir yang bagian terlaris, tapi di sini ada terkait, ada last mall dan lain sebagainya ya. Di sini ada macam-macam teman-teman, tapi kalian di sini harus mencari toko yang lumayan oke. Nah, di sini saya akan sortir yang terlaris saja ya. Terlaris, di sini saya akan menemukan beberapa produk nih teman-teman. Oke, di sini ada 3.000 terjual, cuman sayangnya ini dompet beneran ya, bukan dompet digital. Lalu di sini laku 213 per bulan voucher isi. Nah, di sini ada juga yang 430, dan di sini ada top 9 produk terlaris. Nah, ini saya akan coba milih yang ini teman-teman. Ini kalian nggak perlu mengikutin saya toko yang ini ya, karena suatu saat mungkin kalian menonton video ini sebulan kemudian. Nah, ini mungkin tokonya juga udah kalah dengan toko baru yang mungkin lebih baik performanya teman-teman. Di sini pertama yang saya lihat adalah review dari orang yang membeli produk ini teman-teman. Yang pertama kalian bisa lihat bintangnya 5 dari 150 orang yang beli di sini dan berhasil dan sukses bertransaksi. Ini bintangnya total sudah
156 orang dan bintangnya full 5 semua teman-teman. Kalian bisa baca semuanya, kalau perlu kalian baca semuanya untuk meyakinkan kalian teman-teman ya. Nah, selanjutnya apalagi nih yang saya lihat. Nah, di sini ada banyak bukti sudah masuk dana-dananya dan lain sebagainya ya. Kalian bisa lihat bukti orang puas, komentarnya dan lain sebagainya, semuanya ada di sini. Ini membuktikan bahwa toko ini amanah teman-teman. Itu yang pertama ya, sudah 156 orang yang komentar baik. Kalau memang dia niat nipu atau mungkin bikin transaksi palsu, yang bikin review palsu, nggak mungkin juga sebanyak ini, yaitu sebanyak 156 kali dia membuat akun. Itu kayaknya agak mustahil ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat di deskripsi. Kita akan baca aturan dari toko ini, bagaimana cara ordernya, itu kita akan baca semuanya di deskripsi teman-teman. Nah, oke. Di sini ada penting banget ya, kalian harus baca. Jadi di sini tuh ada sistem yang cukup unik. Jadi biasanya kalau kalian beli barang, kalian kirim ke alamat kalian. Nah, di sini menyediakan untuk dikirim ke alamat tokonya dia. Ini dengan tujuan biar dana kalian ini atau mungkin pencairan uang kalian ini bisa langsung masuk ke rekening kalian saat itu juga teman-teman. Begitu ya teman-teman konsepnya. Jadi ibarat kata, kalau kalian tulis alamat kalian, berarti kan orang ini harus mengirimkan invoice dari mereka, dari toko mereka ke rumah kalian, dan dimana ini pasti membutuhkan waktu yang mungkin 2 hari, sekitar 3 hari ya, jika kalian lokasinya masih satu kota dengan penjualnya. Nah, setelah barang masuk, kalian confirm, baru dia isi saldo kalian teman-teman. Itu konsepnya. Tapi kalau kalian menggunakan alamatnya yang punya toko, itu kalian bisa langsung diproses, paling butuh waktu 1 jam sudah masuk ke dana kalian atau ke rekening kalian. Gitu ya. Nah, di sini kita disuruh minta alamat di kolom chat di bagian bawah ini. Kalian bisa chat seller di sini teman-teman. Oke. Ya, di sini saya sudah pernah mencoba melakukan chat ya, minta alamat. Nah, di sini lalu saya chat juga, minta alamat, lalu ternyata agak lumayan lama ya balasnya. Yaitu saya chat di tanggal berapa ini ya? Jam 6 di tanggal 30, jam 6.37 sudah dibalas. Jadi nggak lama Jadi sorry saya ralat, nggak lama ya teman-teman, cuman butuh sekitar 20 menitan dia dibalas. Nah, ini alamatnya ya teman-teman yang perlu ditambahkan, yaitu provinsi, kemudian kabupaten, kecamatan, desa, dusun, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada informasi juga, nama dan nomor HP tetap nama kalian, nomor HP-nya pun juga tetap nama kalian ya. Jadi kalau kita kirim-kirim di alamat itu kan ada ngisi nomor nama, nomor HP, dan lain sebagainya. Nanti akan saya contohkan ya teman-teman. Nah, di sini ada informasi ya, ini adalah alamat khusus Queen Store ID, hanya untuk alamat pengiriman, dan alamat penagihan tetap alamat kalian pribadi sesuai akun kalian daftarkan. Jadi kalian nggak perlu mengubah alamat kalian langsung di aplikasi Lazada, tapi di sini kalian cukup menambahkan alamat saja teman-teman. Oke, sekarang kita akan cek dulu ya teman-teman, berapa sih harga dan biayanya. Oke, sekarang di variasi nih teman-teman, kita akan coba jika saya mau mencairkan uang 100.000 limit dari Kredivo, itu kira-kira berapa sih? Nah, 125.000 teman-teman. Fee-nya cuma 25.000 dan ini cukup murah. Ini sama aja kalau kalian mau mencairkan limitnya itu dengan pulsa ya teman-teman. Fee-nya itu juga segini, sekitar 25 ribuan jika kalian mencairkan 100.000. Nah, ini bebas kalau mau pakai yang mana. Lalu di sini kalau misalnya nih paling banyak ya 500.000, itu fee-nya 125. Jadi semakin besar nominalnya, semakin besar fee-nya teman-teman. Oke ya, selanjutnya contoh aja ya. Ini saya akan coba beli sekarang. Oke, lalu di sini ada tambah alamat. Nah, ini yang penting tadi ya, teman-teman. Nah, ini nama penerima, nomor telepon, ini nama kalian dan nomor telepon kalian ya. Kemudian untuk provinsi, jalan, kota, tambahan info patokan. Nah, ini sesuai dengan chat yang dikirimkan tadi, yaitu yang minta alamat tadi ya, teman-teman. Nah, kemudian kalian di sini bebas buat sebagai alamat pengiriman utama, atau ini nggak usah di-checklist ya. Kalau kalian sudah aktif menggunakan Lazada, ini nggak usah di-checklist, langsung kalian simpan aja teman-teman. Oke, selanjutnya di sini untuk metode pembayaran, di sini kita bisa pilih lihat semua metode. Nah, oke, di sini ada Kredivo. Kita pilih Kredivo yang 0 klik ya, teman-teman. Tautkan Kredivo Anda, kalian bisa klik. Nah, di sini ada petunjuknya. Pastikan pertama harus memiliki Kredivo ya. Udah jelas ya, kita kan mau mencairkan limit Kredivo. Nah, kemudian yang kedua, pilih jangka waktu cicilan untuk pilihan pembayaran. Nah, yang ketiga, Anda akan diarahkan ke halaman Kredivo untuk menyelesaikan pembayaran. Oke ya, di sini kita coba akan pilih. Di sini kita hanya bisa pilih berapa nih? Oh, 6 bulan bisa nih teman-teman, 12 bulan, nah 12 bulan juga bisa ya teman-teman, tapi bunganya 2,6% dan ini nggak saya sarankan karena terlalu besar.
Ya, lebih baik kalian bunga 0%, biaya layanan per bulan 1%. Jadi kalau kalian misal nih 3 bulan aja nih, kalian tidak akan dikenakan bunga. Hanya biaya layanan aja 1% dari 500.000 mungkin sekitar berapa ya? 5.000 atau berapa itu. Kalian hitung sendiri. Lalu di sini kalian tinggal konfirmasi pilihan teman-teman ya. Nah, di sini kalian tinggal buat pesanan aja segitu ya, teman-teman. Nah, nanti ketika kalian sudah bertransaksi ini, kalian tinggal chat lagi ke sellernya ini teman-teman ya. Kalian bilang bahwa sudah diorder dengan atas nama ini, mohon segera diproses menggunakan alamat toko gitu ya teman-teman. Kalian chat seperti itu biar mereka tahu dan biar bisa mereka ngecek. Nah, nanti di sini kalian tinggal informasikan kalian mau ke saldo Dana OVO, GoPay dan lain sebagainya, itu kalian infokan di kolom chatnya ya. Nah, kemudian nomor HP ini pembeli kalau bisa ini nomor HP akun OVO, Kredivo, Dana kalian dan lain sebagainya. Saran saya sih gunakan ke Dana ya teman-teman, biar lebih enak untuk pencairannya. Nah, setelah uangnya masuk ke saldo Dana kalian di aplikasi Dana kalian sudah akan kalian cek aja sudah masuk atau belum ya. Bisa dicek di history sini ya teman-teman, kalian sudah bertransaksi kemana. Nah, ketika sudah masuk kalian cek apakah benar masuk. Nah, kalau sudah masuk kalian mau mencairkannya mau ke bank, ke rekening apapun atau mungkin ke OVO dan lain sebagainya, itu nggak masalah. Nah, jika kalian mau mencairkan ke rekening kalian bisa pilih send di sini teman-teman ya. Nah, di send ini kalian bisa mengambilnya secara cash di sini ya. Di kolom pojok kanan ini kalian bisa pilih cash ini. Nah, di sini kalian mau mana? Mau via ATM atau mau via Alfamart atau via Pegadaian. Nah, ini yang menurut kalian gampang aja ya. Kalau saya sih lebih baik ke saldo bank aja, biar lebih cepat prosesnya. Atau kalau kalian bisa pergi via Bank Sentral Asia, itu juga bisa ya teman-teman. Mungkin nanti suatu saat akan saya contohkan karena ini perlu ke ATM secara langsung ya. Nah, oke, sekarang di sini saya lebih pilih ke send to bank aja ya, teman-teman. Nah, di sini saya pilih Bank BCA. Nah, di sini kalian bisa lihat banyak sekali bank-bank pilihannya. Bank DKI pun kayaknya juga ada nih, teman-teman. Lalu di sini saya pilih BCA aja. Di sini kalian tinggal pilih nomor rekening kalian. Nah, nomor rekening kalian ini sebisa mungkin jangan sampai salah ya, teman-teman. Lalu selanjutnya kalian tinggal save dan continue aja. Nanti akan ada proses verifikasi di mana kalian harus memasukkan PIN dan di situ nanti otomatis uangnya akan langsung tertransfer. Nah, kalau dari Dana ke rekening ini cepat banget, teman-teman. 1 menit pun juga nggak sampai, biasanya sudah masuk uangnya. Kalau di jam kerja. Nah, saya belum pernah nyoba ya kalau di tengah malam bakal masuk apa enggak. Nah, jika cara ini tidak berhasil dan kalian masih kesusahan, mungkin kalian perlu mencari teman atau saudara kalian yang punya toko di Lazada. Atau kalau mereka pun nggak punya toko, minta tolong aja ke mereka untuk bikinkan toko di Lazada ya. Mereka suruh daftar bikin toko Lazada. Terus kalau bisa penjualan itu jangan jualan saldo Dana lagi ya, tapi jualannya lebih ke arah barang-barang fisik seperti topi, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Jangan emas juga. Nah, lebih baik barang-barang seperti itu. Nah, kalian nanti tinggal order aja, teman-teman. Order di situ, lalu kalian minta teman kalian ini untuk mengirimkan invoice ya, teman-teman, ke alamat kalian. Nah, ini usahakan alamatnya beda ya. Kalau kalian punya kakak ipar atau kakak atau sepupu, nah itu lebih baik. Nah, kalian tinggal minta tolong aja. Misal kalian mencairkan 1 juta. Nah, ini kalian paling cuman kena ongkos kirim aja. Kalian nggak ada kena fee dan nggak ada kena bayaran apapun, teman-teman. Nah, selanjutnya kalian tinggal sebagai tanda terima kasih kalian kasihlah 50.000 atau mungkin ya beliin traktir makan dan sebagainya teman kalian itu. Nah, ini adalah cara-cara yang paling masuk akal dan paling jaminannya itu 100% berhasil, teman-teman. Cuman memang agak ribet, kalian membutuhkan bantuan orang lain. Seperti itu ya, teman-teman. Ini adalah cara kedua yang menurut saya itu rekomendasi saya. Kalian tidak akan terjerat bunga, fee, dan lain sebagainya yang akan memberatkan pinjaman kalian di kemudian hari. Nah, kalau kalian cuma mau mencairkan uang yang cuma ratusan ribu, 1 juta, saran saya kalian tetap pinjam aja ke keluarga kalian. Kenapa? Pertama, kalian terhindar riba. Yang kedua, kalian terhindar jeratan pinjol. Ya, yang ketiga, kalian juga bisa mencicilnya tanpa panik jika didatangin DC ke rumah jika kalian tidak membayar hutangnya, teman-teman. Ya, mungkin segitu dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.